Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratil mukarramin yang kami muliakan, para pemirsa Warta Bromo TV yang kami hormati, pada kesempatan ini akan kami sampaikan tentang masalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua meneruskan hadis yang pernah saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu. Dalam hadis tersebut disampaikan bahwa ketika Kanjeng Nabi naik mimbar, langsung Kanjeng Nabi itu menyampaikan amin, amin, amin. Amin 3 kali. Ditanyakan Kanjeng Nabi oleh para sahabat, Kanjeng Nabi sampai naik mimbar langsung amin, amin, amin. Lalu Kanjeng Nabi menjawab, amin pertama yaitu Malaikat Jibril mengatakan ketika ada orang menemui bulan Ramadan, tapi dia tidak mengambil kesempatan dalam bulan Ramadan ini dengan melakukan puasa dengan sungguh-sungguh dan ibadah-ibadah yang lain, yang akhirnya dia tidak diampuni dosanya oleh Allah, kemudian dia mati masuk neraka. Lalu oleh Malaikat Jibril, mudah-mudahan orang seperti ini dijauhkan dari rahmatnya Allah. Kanjeng Nabi diperintahkan begitu, katakan amin Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi menjawab amin. Itu amin yang pertama. Amin yang kedua yaitu ketika Malaikat Jibril datang kepada Kanjeng Nabi. Lalu mengatakan Malaikat Jibril, man adraka walidayhi au ahaduhuma falam yabirrahuma wa mata padakhalan nar fa'abadahullahu min rahmatih. Kul amin faqala amin. Amin yang kedua, Malaikat Jibril mengatakan apabila ada orang menemui kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya dalam keadaan masih hidup, tapi dia tidak berbakti bahkan durhaka kepada kedua orang tuanya, lalu dia mati dalam keadaan tidak diampuni, masuk neraka. Kata Malaikat Jibril, mudah-mudahan orang seperti ini dijauhkan dari rahmat Allah. Kanjeng Nabi, katakan amin Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan amin. Nah, itulah amin yang kedua. Kalau Malaikat Jibril yang memerintahkan, yang mendoakan, yang mengamini Kanjeng Nabi, tentu doa itu sangat mustajab. Para pemirsa Warta Bromo yang kami hormati, kita sebagai orang Islam harus menghormati orang tua. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan, Anishkurli wali walidaik, syukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi disertakan syukur kepada Allah juga menyukuri kepada kedua orang tua. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, thalathu ayatin nazalat makrunatan bi thalathin. Fala yakbalullahu wahidatan bila qarinatiha. Ada 3 ayat yang turun selalu bersamaan, yang mana Allah tidak akan menerima apabila yang salah satunya dikerjakan tapi satunya tidak, dari 3 ayat yang bersamaan itu. Apa itu? Pertama adalah tentang masalah atiullaha wa atiur rasul. Kita diperintahkan taat, nurut kepada Allah, nurut kepada Rasul. Sehingga kalau nurut kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, tidak akan diterima oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Yang ayat selalu bersamaan, Allah memerintahkan sholat tapi juga memerintahkan untuk membayar zakat. Maka barang siapa sholat cakang, sholat sungguh-sungguh tapi tidak mau membayar zakat padahal wajib baginya, maka Allah tidak akan menerima zakat tersebut. Karena mestinya dua-duanya dikerjakan. Yang ketiga,
Anishkurli wali walidaik, kata Allah, syukurilah aku, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Maka dari itu, apabila ada orang Islam menyukuri kepada Allah, tapi tidak menyukuri kepada kedua orang tuanya, tidak akan diterima syukur seperti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur seperti itu tidak akan diterima oleh Allah. Maka dari itu, para pemirsa, kita yang hidup, hormati orang tua, jangan durhaka. Menghormati orang tua itu bisa ketika waktu hidup, bisa ketika sudah meninggal dunia. Bahkan ada keterangan begini, apa yang disampaikan sahabat, tarkud du'a lil walidaini yudayyikul ais. Orang yang tidak mau mendoakan kepada dua orang tua akan menyulitkan hidupnya. Paling tidak setelah sholat kita mendoakan kedua orang tua, apakah masih hidup atau sudah mati. Rabbighfirli wali walidayya, astaghfirullahaladzim, li wali walidayya. Paling tidak itu setelah sholat. Kalau ada orang Islam tidak mau mendoakan sama sekali kepada orang tuanya, orang itu hidupnya akan sulit. Para pemirsa yang kami hormati, juga ada beberapa hadis yang lain yang menerangkan tentang masalah durhaka kepada orang tua ini. Bahkan dalam hadis yang lain, Kanjeng Nabi menyampaikan, kullu dzunub yuakhirullahu ma syaa yaumal qiyamah. Segala dosa itu nanti balasannya di akhir kiamat. Illa uquqal walidain, kecuali durhaka kepada orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluha ala sahibiha fil hayati qablan mamat. Durhaka kepada orang tua akan dibalas oleh Allah ketika masih hidup, sebelum dia mati, dan juga akan mendapat balasan setelah mati. Jadi ketika hidup mendapat balasan, setelah mati pun mendapat balasan. Itu dosa berdurhaka kepada kedua orang. Maka dari itu, mari kita yang masih menemui orang tua atau salah satunya, kita berbakti, jangan menyakiti hatinya. Sebab menyakiti hati termasuk durhaka. Termasuk durhaka. Apakah sudah mati? Kalau sudah mati, mari kita kirimi doa, kita kirim pahala sedekah dan lain sebagainya. Mungkin itu mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.